Situasi yang berbeda membutuhkan persona yang berbeda. Namun ini bukan berpura-pura, tapi versi terbaik kita yang terpendam. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Alter Ego Effect karya Todd Herman. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana menggunakan kemampuan alter ego untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Setiap orang pada dasarnya punya banyak persona atau sederhananya punya banyak topeng. Kita menjadi orang yang berbeda tergantung situasi dan kondisi. Misalnya, ketika kita di rumah, kita menjadi seorang anak yang penurut. Namun ketika di kantor, kita menjadi atasan yang harus membimbing sebuah tim yang besar. Tentu saja hal ini membutuhkan persona yang berbeda. Namun perlu diingat, kita tidak berusaha menjadi orang lain. Tapi, kita berusaha melepaskan sisi terpendam untuk mencapai apa yang kita inginkan dalam hidup. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, apa itu alter ego? Waktu kecil, apakah kamu pernah memakai selimut yang diikat di leher, menyerupai jubah superhero, dan berpikir kalau kamu adalah seorang superhero? Atau mungkin kamu pernah bermain masak-masakan dan berperan sebagai koki profesional. Itu adalah keindahan saat kita masih kecil, dan semakin kita mendalami peran tersebut, maka permainan itu akan semakin menyenangkan. Namun, apa yang terjadi setelah dewasa? Kita menjadi orang yang membosankan. Todd menjelaskan kalau kita bisa menggunakan kemampuan alter ego untuk mencapai mimpi yang kita inginkan. Kata alter ego berasal dari seorang ahli filsafat Romawi bernama Cicero, yang berarti saya yang lain atau teman setia. Sebuah alter ego juga bisa dikatakan sebagai sebuah persona seseorang. Namun perlu diingat, alter ego itu bukan artinya kita berpura-pura menjadi orang lain, tapi bagaimana kita melepaskan sisi terpendam karena kita terlalu sibuk mendengarkan pendapat orang lain. Apakah kamu pernah nonton film Superman? Jika pernah, maka kamu pasti pernah melihat Clark Kent yang masuk ke dalam bilik telepon lalu keluar sebagai Superman. Tapi, yang mana dari 2 karakter tersebut yang merupakan alter ego? Apakah Clark seorang manusia biasa seperti kita, atau Superman yang kuat, perkasa, dan punya tugas untuk melindungi dunia? Kebanyakan orang menjawab kalau Superman adalah alter ego dari Clark, tapi kenyataan justru sebaliknya. Superman adalah kepribadian utamanya, sedangkan Clark adalah alter ego yang diciptakan oleh Superman. Nah, kenapa begitu? Superman perlu menciptakan orang biasa seperti Clark agar dia bisa berbaur dan hidup di dunia manusia tanpa dicurigai siapapun. Hanya melalui Clark, Superman baru bisa memahami bagaimana menjadi seorang manusia. Ada contoh yang menarik bagaimana seorang atlet menggunakan alter egonya. Kobe Bryant menciptakan alter egonya yang diberi nama Black Mamba saat berada di titik terendah karirnya. Saat tahun 2003, Kobe dituduh telah melakukan pelecehan seksual pada gadis berusia 19 tahun. Kasus ini sangat berdampak besar pada kehidupan pribadi dan juga karir basketnya. Hingga akhirnya, Kobe mendapatkan inspirasi dari film Kill Bill, yaitu ular Black Mamba. Ular tersebut mampu bergerak dengan cepat dan seketika membunuh musuh yang diinginkan. Itulah yang Kobe lakukan, dia membagi dirinya menjadi 2 bagian. Kobe yang ditugaskan untuk menghadapi semua tantangan dalam kehidupan pribadinya, sedangkan Black Mamba fokus bermain di lapangan basket. Hanya dengan cara ini, Kobe mampu bangkit dari titik terendahnya dan tidak mencampurkan kehidupan pribadi dengan kehidupan profesional. Kedua, kekuatan sebuah alter ego. Bagaimana cara menggunakan alter ego? Kita harus membedakan bagaimana kamu melihat dirimu sekarang dan bagaimana kamu ingin bekerja. Todd menjelaskan, banyak orang bercerita bagaimana alter ego bisa melindungi mereka, namun baru sadar ternyata alter ego tersebut merupakan diri mereka selama ini atau sosok yang mereka inginkan di masa depan. Riset juga membuktikan manfaat dari berpindah dari satu identitas ke identitas yang lain. Sebuah riset dari University of Minnesota menemukan
Kalau orang tua ingin mengajarkan seorang anak tentang kegigihan, maka mereka harus mengajarkan anak mereka untuk menjadi sosok seperti Batman atau karakter favorit anak yang lain. Hal ini akan menciptakan jarak psikologi antara diri mereka saat ini dan sosok alter ego yang mereka kagumi. Riset membagi sekelompok anak menjadi 3 bagian. Anak di grup pertama diminta untuk berperan sebagai karakter favorit mereka. Bahkan, mereka diberikan jubah agar bisa mendalami perannya sebagai Batman. Anak di grup kedua diminta untuk membayangkan kalau mereka adalah superhero favorit mereka sendiri. Sedangkan anak di grup ketiga tidak diminta melakukan apapun. Peneliti lalu menaruh mainan ke dalam sebuah gelas kaca yang terkunci dan memberikan anak-anak itu kunci yang banyak. Sebenarnya, tidak ada kunci yang berfungsi untuk buka gelas kaca tersebut. Peneliti hanya ingin melihat berapa lama waktu yang mereka habiskan dan berapa banyak usaha yang mereka lakukan. Apa hasilnya? Anak di grup pertama yang mendalami peran sebagai superhero favorit mereka ternyata memiliki kegigihan yang paling tinggi daripada anak dari grup lain. Mereka berpikir lebih fleksibel, mencoba hampir semua kunci diberikan, dan memiliki pembawaan yang lebih tenang. Bahkan ada satu anak yang bilang kalau Batman tidak pernah frustasi dalam menghadapi masalah. Ini adalah sudut pandang yang menarik. Misalnya, ketika kita berada pada situasi yang tidak diinginkan, terjebak macet, atau dimarahi oleh atasan, apa yang Batman lakukan? Apakah dia frustasi dalam situasi tersebut, atau mencari cara untuk keluar dari situasi yang tidak menyenangkan? Ketiga, cara alter ego bekerja. Ada fakta yang menarik. Setiap orang bisa menggunakan kemampuan dari alter ego. Mungkin kamu bisa melihat alter ego bukan hanya sebagai perubahan kepribadian yang drastis, tapi sebagai keadaan pikiran. Tentu saja tanpa kita sadari, kita sudah menggunakan alter ego. Misalnya, ketika kamu di kantor, maka kamu berada dalam work persona. Misalnya kamu menjadi orang yang punya pemikiran kritis dan detail pada hal kecil. Namun ketika kamu di rumah, kamu berubah menjadi couple persona. Kamu menjadi orang yang manja dengan pasanganmu. Setiap situasi yang berbeda membutuhkan peran yang berbeda. Sebelumnya kita sudah bahas bagaimana sebuah jubah bisa membuat seorang anak kecil berpikir kalau dirinya adalah Batman. Kita juga bisa menggunakan hal itu. Misalnya, saat kita menggunakan baju kerja, kita berpikir kita adalah seorang karyawan yang hebat. Atau ketika kita memakai baju olahraga, kita langsung berpikir kalau kita adalah seorang atlet yang sukses. Perbedaan baju yang kita gunakan bisa menjadi penanda bagi otak kita kalau kita sedang berada dalam persona tertentu. Inilah yang membuat banyak orang kadang merasa tidak semangat ketika bekerja di rumah. Saat itu, mereka hanya memakai pakaian tidur dan bekerja dari tempat tidur. Hal ini membuat otak mereka tidak mengasosiasikan situasi itu dengan bekerja. Coba ketika bekerja dari rumah, kamu bersiap dan menggunakan pakaian yang biasa kamu gunakan ke kantor. Selain itu, coba cari lokasi untuk duduk nyaman di luar dari tempat tidur, sehingga otak kamu bisa mengasosiasikan kondisi tersebut sebagai bekerja. Alter ego bukan berpura-pura menjadi orang lain, tapi kita melepaskan sisi terpendam dalam diri untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.